Dan dia meskipun LCGC gitu ya, tapi tetap terasa komplit karena dia punya ini nih. Halo semuanya, kembali lagi di Ford Hanif ya. Kali ini kita mau bahas ini nih. Ini Toyota Agya 2013 G manual yang kilometernya sini lihat. Bayangin, mobil udah 10 tahun, kilometernya masih 848 km. Tuh, 848 km. Kalau nggak percaya, silahkan bawa inspektor, bawa orang yang paling ahli menurut kalian, cek mobilnya aja langsung. Nah, by the way, karena ini mobil udah lama nggak jalan dan kondisinya masih benar-benar kayak baru, ada beberapa hal yang mesti kalian ganti ketika kalian beli. Kayak contohnya gini, lihat bannya. Ini bannya masih original, cuma ini agak putih aja karena kena lapisan jalan ya, permukaan beton. Tapi udah agak retak-retak tuh. Bukan agak, sini retak banget, retak, sampai ke sini juga retak. Jadi sebaiknya kalau kalian beli mobil ini langsung ganti ban, meskipun bannya itu masih ada bulu-bulunya tuh. Nih, masih ada ban yang bahannya keluar-keluar, bener-bener bannya masih kayak baru, cuma karena udah kadaluarsa, part-partnya mendingan ganti. Terus wipernya, karena kelamaan diketekan gini ya, nah ini karet-karetnya ini udah pada ketekuk dan udah mulai getas. Jadi karet wiper depan belakang baiknya diganti aja. Dan ngomong-ngomong soal Agya, ini adalah mobil yang sangat basic sekali, nggak ada teknologi macem-macem, semuanya sederhana, makanya nggak heran kalau mobil ini biasa jadi mobil orang pemula yang nggak ngerti sama sekali soal mesin kaki-kaki dan kawan-kawan, yang siap disiksa, siap ditempur, kena banjir nggak ada masalah, nggak ada yang aneh-aneh, dan ini mobil juga relatif awet ya. Jadi karena sangat sederhana, basic, nggak ada teknologi aneh-aneh ya. Jadi komplainnya perawatannya nggak banyak gitu. Cuma emang karena dia sangat sederhana, kita akan menemukan mobil yang rasanya sederhana juga. Kita bahas dari eksterior dulu ya. Lampunya sederhana, begini aja, masih halogen, tapi udah ada fog lamp, sama di sininya ada bagian-bagian yang dikasih chrome ya. Dan kasnya Agya karena LCGC dia pakai logo sendiri seperti ini. Spionnya dia pakai chrome di bagian belakangnya, langsung dapat talang air dari sananya. Di sini ada chrome lagi. Ini sederhana sekali ya. Terus untuk rem depannya dia sudah pakai cakram tapi solid. Jadi belum yang ventilated. Tengahnya tuh nggak ada lubang-lubangnya. Jadi benar-benar satu piringan aja di rem ya. Gitu aja. Dan belakangnya masih pakai tromol ya. Benar-benar sederhana, nggak ada teknologi aneh-aneh. Sama bagian belakangnya ada spoilernya, lampunya juga gini aja. Belum ada ornamen tambahannya ya, seperti yang facelift. Jadi benar-benar sangat sederhana. Bahkan sampai buka pintu belakangnya gitu ya, ini juga sederhana. Dia nggak ada switchnya, jadi benar-benar harus pakai kunci baru bisa terbuka seperti ini. Nah, ini bagasinya. Tapi surprisingly mobil ini tuh walaupun kecil, bagasinya lumayan gede ya. Gue suka. Kalau buat bawa-bawa barang tuh masih oke. Sama di sini ada, wih, ban serepnya full size dan sama peleknya kayak pelek yang di luar. Nggak di downgrade, nggak jadi pelek kaleng atau space saver ya. Nah, cuman bangku belakangnya seperti yang gue bilang sederhana sekali, nggak bisa dilipat jadi dua gitu ya, nggak bisa split 60-40 atau 50-50. Jadi kalau mau buka ya gini, kiri dulu baru kanan. Nah, baru bisa kita lipat, dan dia dilipatnya belum rata lantai, masih ada gundukannya. Tapi so far semua kondisinya kayak baru karena emang masih 800 km, nggak pernah dipakai mobilnya. Kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang masuk ke dalam interiornya ya, kayak gini aja. Jadi nggak ada yang aneh-aneh di mobil ini, bener-bener basic, sebasic-basicnya. Dia AC-nya basic, ininya masih basic ya kan. Manual, rem tangannya biasa, nggak ada tombol-tombol di setir. Head unitnya udah indes sih, lumayan bagus bentuknya ya. Ada AUX sama USB-nya, tapi ya udah gitu aja. Speedometernya juga sangat sederhana, tapi ada RPM-nya ya. Dan dia meskipun LCGC gitu ya, tapi tetap terasa komplit karena dia punya ini nih, spion dielektrik ya, bisa diatur dari dalam. Sama power window-nya udah 4 biji, nggak cuma depan kanan kiri aja. Jadi dibandingkan dengan Datsun atau Karimun gitu ya, untuk 4 hal ini dia lebih lengkap sih. Jadi ada electric mirror, power window, dual airbags, sama speakernya ada 4, tapi belum ada tweeter. Sisanya sih ya gitu-gitu aja ya, panel-panel lampunya biasa, ininya biasa.
suaranya biasa. Jadi nggak ada yang wah sih di mobil ini, dan dapat remote alarm juga. Jadi sebenarnya less komplain, tapi ya mobilnya ya udah. Untuk auto up-nya dia masih manual, tapi untuk down-nya ke bawahnya itu sudah auto ya. Let's go, kita nyalain dulu AC-nya. Aduh, adem. Agya ini mesinnya 1000 cc 3 silinder. Jadi getarannya masih berasa ya. Tapi dibandingkan dengan Agya baru yang 1200 cc 3 silinder, getarannya masih lebih terasa Agya baru dibanding ini. Ini pas kita duduk gini ya, tapi ini karena juga kilometer 800 sih, jadi engine mountingnya juga masih bagus banget ya. Setirnya nggak terlalu geter, cuma di bagian sini emang kerasa getarannya, megang transmisi juga nggak terlalu geter rasanya. Jadi getarannya masih menurut gua cukup lah, nggak yang heboh-heboh banget. Karena kita udah masuk ke dalam interiornya ya, ini setir nggak bisa diatur naik turun sama sekali, apalagi teleskopik ya kan. Joknya juga nggak bisa diatur naik turun juga, dan kalau kalian tingginya 180 mungkinnya kayak Grady gitu ya, ini buka sun visor udah nggak bisa kelihatan gitu, langsung ngeliatnya pakai iman. Ini juga space-nya nggak terlalu banyak buat gue yang 170 cm, dan ini headrest-nya kekecilan, kurang tinggi sedikit ya. Kalau dibikin lebih tinggi ya let's say 5 cm aja mungkin lebih enak. Jadi benar-benar mobil ini sederhana sekali ya, low cost green car. Dan lihat tuh bangku belakangnya juga sederhana sekali, door trimnya sederhana semua ya. Tapi lega loh belakangnya loh. Jadi kalian mungkin nggak akan merasa kesempitan di belakang ya. Legroomnya lega, headroomnya juga lega, tapi nggak ada itunya, armrestnya. Oke, sekarang kita udah jalan ya. Dan mobil ini kalau dipakai buat jalan, ya rasanya kalau buat ke poin A ke poin B sih oke-oke aja ya, less complain sebenarnya. Dan mobil ini kalau yang maticnya itu lemot banget, tapi kalau yang manualnya lumayan. Tenaganya nggak malu-maluin, tapi ya seadanya aja sih, nggak bisa dibilang wah juga. Kalau mau tenaganya lebih enak, cari ke Brio ya. Suara mesinnya juga ya seperti itu gitu ya. Suara luar juga masuk, apalagi kalau di tol itu rasanya berisik. Karena emang mobil yang sangat basic, tapi ya ini mobil yang kalau kita isi bensin, ganti oli aja udah bisa jalan sih, nggak perlu perawatan ekstra aneh-aneh. Gue nggak pernah dengar ada Agya itu ada masalah kelistrikan atau semacamnya ya. Biasanya kalau mobil begini kan gue selalu bilang apa aja sih penyakitnya, ini itu gitu kan. Kalau Agya paling kalau udah tua 100.000 km lebih paling extra fan, AC-nya awet, nggak ada masalah, mesinnya awet. Terus kalau misalkan mobil manual gini biasanya plat kopling udah mulai tipis kalau 100.000 kilometeran ya kan. Tapi itu hal yang sangat wajar sekali, karena ya emang 100.000 kilometer tuh, bahkan kalau mobil-mobil Avanza yang sekarang itu biasanya 60.000 kilometer udah minta ganti jajan kopling ya kalau yang manual. Dan suspensinya pun rasanya dia lebih ke nyaman sih dibanding ke keras ya. Kalau Brio kan keras banget, yang ini masih ada rasa empuknya, tapi nggak seempuk Karimun Wagon R, tapi ya tetap aja Agya gitu loh. Jadi seempuk-empuknya, senyaman-nyamannya mobil ini ya, ini masih mobil, kita nggak boleh lupa bahwa ini adalah mobil termurah dari Toyota. Jadi karena yang paling murah, tentu saja kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat basic. Dan keunggulan dari mobil ini ya, kalau menurut gua itu iritnya sih. Bahan bakarnya irit banget. Lebih irit dari yang 1200 cc 4 silinder. Ini 1000 cc 3 silinder itu irit banget. Jadi kalau misalkan kalian mau cari mobil yang oke buat tempur gitu ya, misalkan mobil kantor nih, ya anak kantor butuh mobil gitu kan, cari mobil yang irit deh, yang nggak rewel, yang tinggal gas doang gitu kan, ya ini. Dan dulu harganya pertama kali keluar tuh paling mahal tuh 100 juta kalau nggak salah ya, Agya Matic STRD kalau nggak salah namanya. Dan sekarang dijual ya harganya ya hampir mirip-mirip segituan lagi. Jadi ini mobil dijual waktu kita beli depresiasinya nggak turun banyak. Memang kalau mobil yang basic nggak terlalu banyak teknologinya ya biasanya harga jualnya masih bertahan sih. Ya itulah Toyota Agya. Ini kita cuma muter segini aja ya, nggak mau banyak-banyak karena sayang kilometernya ya. Kemarin juga kita bawa dari Jakarta pakai towing soalnya, biar kilometernya awet. 800 kilo, kan sekarang 849 jadinya. Emang rasanya kayak baru sih. Tapi sebaru-barunya Agya, tetap ini Agya.
nggak bisa berharap lebih ya. Ya cocok lah buat kalian yang cari mobil buat operasional, buat kantor, atau kalian mau mobil yang nggak pakai banyak mikir, tinggal gas. Ya itu, ini mobilnya. Servis yang nggak aneh-aneh, semua bengkel bisa. Justru aneh kalau ada bengkel yang nggak bisa ngurusin Agya gitu. Ya jadi begitulah Toyota Agya ya, buat teman-teman yang pengen nostalgia atau mau cari mobil bekas rasa baru nggak nyampe 100 juta. Nah ini nih bisa jadi pilihan kalian. Langsung aja kontak garasi Gubernur. Dan buat teman-teman yang punya Agya udah miara bertahun-tahun, apa aja suka dukanya, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye bye.